Jadi hadis ini kesimpulannya adalah bagi seorang perempuan kalau dalam keadaan sholat wajib tutup auratnya. Hadis yang ke-163. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin, tidaklah menerima Allah sholat perempuan yang sudah balik, illa kecuali bikhimarin, dengan memakai kudungan. Ya, sebelum pengertiannya dibahas nahunya dulu nih ya, karena kita memang mengejar target nahu dan sorofnya. Kalimat yang penting di sini. Nanti baru dijelaskan masalah hadis ini. An huruf apa? Huruf jar. Amalnya mengejarkan kalimat. Setiap ada huruf jar pasti isim itu harus dibaca kasroh. Ya. Berapa huruf jar? 9. Ya 9. Di jurmiyah ya. Dari mulai min, illa, an. Nah itu ada an, nanti ada illa, ya, pi, ruba, banyak, ada 9. An termasuk salah satu huruf jar. Pasti barisnya ke bawah. Dia amalnya mengejarkan atau mengkasrokan kalimat. An Aisyah tak apa ti? Harusnya ti. Ya. Karena huruf jar. Kenapa dibaca an Aisyah tak dibacanya fathah? Karena kalimat Aisyah ini adalah isim layan sorib, isim yang tidak menerima tanwin. Kita punya kaidah, setiap isim yang tidak menerima tanwin ketika ada huruf jar, nanti tanda jarnya bukan pakai kasroh, dia malah pakai fathah. Itu pengganti daripada kasroh. Jangan dibaca an Aisyati, terkecuali Aisyah ini isim bertanwin. Kalau yang lain sama, yang bertanwin semuanya Muhammadun, masukin an Muhammadin, karena an huruf jar. Kok ini an Aisyah tak? Karena Aisyah itu tidak bertanwin, gak boleh ditanwinin. Ilatnya apa? Alasannya apa? Karena Aisyah ini kalimatnya mu'annas, apalagi pakai tak marbutoh tuh. Aisyah tak, itu tak marbutoh. Kalau isim yang mu'annas pakai tak marbutoh itu udah mutlak, nggak boleh dibaca kasroh. Jadi bacanya an Aisyah tak. Khadijah an Khadijah tak. Fatimah an Fatimah tak. Jangan dibaca kasroh, ingat ya. Ilatnya apa? Ya, maksudnya alasannya apa? Karena mu'annas, perempuan. Walaupun dia nggak pakai tak mu'annas, tak marbuto, kalau dia perempuan mu'annas sama. Namanya isim layan sorib. Maryam, laki-laki perempuan, mu'annas namanya, ya. Sama, walaupun dia gak pakai ta marbutoh. Maryam masukin an Maryam, jangan dibaca an Maryamin. Apalagi coba nama perempuan, Sophia, an Sophia tak, an Khadijah tak. Ada lagi ya, ini contoh. Cari perempuan yang gak pakai tak marbutoh, sama mu'anas juga. Yang penting dia kalimatnya mu'anas.
Ketika lagi jar, maka tanda jarnya adalah fathah. Julaikha, Julaikha, masukin an Julaikha, nggak boleh an Julaikhi. Dengan catatan hurufnya lebih dari 4 huruf. Maryam berapa huruf? 5. Ya. Maryam, mim, ro, ya, mim, 4 huruf. Ya. Maryam. Yang lebih, ya, yang penting lebih dari 3 huruf. Ya. Maryam. Nah, ini nggak pakai tamar butuh. Tetap dia mu'anas. Nanti ketika ada huruf an di sini huruf jar, tanda jarnya adalah fathah. Sama sama Khadijah, sama sama Fatimah, sama sama Aisyah. Walaupun dia pakai tamar buto, nggak pakai tamar buto, kalau dia mu'anas nanti tanda jarnya adalah fathah. Catatan kalau yang nggak pakai tamar buto, hurufnya lebih dari 3. Ini berapa nih? 4. Cari kalimat perempuan yang hurufnya 3. Hindun berapa huruf? 3. Berarti kalau ini boleh tanwinin. Hindun masukin an. Jadi anhin hin. Caranya. Ya, kalau yang 3 huruf. Yang 3 huruf mau laki-laki yang ajamnya juga boleh bertanwin. Nuh, nuhin. Lut, hud berapa huruf tuh? 3 huruf. Kan dia ajamiyah. Sekalipun dia ajamiyah, kalau dia 3 huruf sama main hukumnya. Bertanwin. Lebih dari 3 huruf, Maryam tidak bertanwin. Namanya ghairun sharif. Ketika lagi jar pakai fathah. An Aisyata. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Enggak hu, enggak anhu, ini anha karena haknya larinya kembalinya kemana? Ke Aisyah. Makanya isim dhamir itu kalau perempuan ha bacanya. Allahumma fir laha. Perempuan mayitnya perempuan. Fatimah. Allahumma fir laha tuh haknya lari ke Fatimah, ke perempuan. Jangan Allahumma fir lahu. Hu buat laki-laki. Radhiyallahu anha. Kecuali di sini Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki. Ya. Semuanya ini hadis dari laki-laki. Anhu. Ya, hunya mujakkar. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anna huruf apa? Anna. Taukid. Sama ma inna temennya tuh. Inna, anna bimana taukid. Ya. Kalau ada kalimat taukid di depan, amalnya inna dan anna ini dia menasabkan isim. Jadi semuanya habis anna bacanya fathah. Annan nabiyya. Ya. Jangan annan nabiyyu. Innan nabiyya sama anna sama inna sama bermakna taukid. Allahu masukin anna, jadi bacanya anallah. Lihat tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa dibaca fathah? Karena ada anna. Anna ini siapa? Huruf taukid, temannya inna. Ya. Qala bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi. Ana nabiya itu. Maka qala nggak disebut lagi nabinya. Kalau menurut lagi qala nabiyyu. Lah kenapa nggak ditulis? Udah disebut di depan. Masa mau disebut lagi? Anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala nabiyyu begitu. Boros. Ya.
Makanya mustatir. Qala fi'il madi fa'ilnya mustatir, huwa kembali kepada siapa? Nabi. Jadi kalau di fi'il fa'il bersabda Nabi. Apa kata hadis Nabi? Apa kata sabda Nabi? La yaqbalullahu. Apalah? Tidak. Lanya huruf apa? Oh, nabi. Huruf nafi. Ini kita ulang-ulang terus nih kita. Sama di Al-Quran juga begitu. Ya, ini sama. Mau di hadis ke, mau di Quran ke sama. Nafi, apa arti nafi? Tidak. Yakbalu apa? Menerima. Ya. Kecuali yakbalunya dibaca sukun. La yakbal. Baru laknya lak nahi. Ya. Kalau laknya tidak merubah sigot, yakbalu berarti laknya lak nafi. Tidak maknanya. Yakbalu menerima, layak balu jadi tidak menerima. Allahu siapa? Allah. Secara harfiah kita artiin tidaklah menerima Allah salata apa? Salat haidin, bukan orang yang haid ya. Mana secara harfiah memang artinya haidin orang yang haid. Kenapa? Ini bukan artinya bukan yang sebenarnya ini. Haid ini adalah orang perempuan yang batas balik. Jadi perempuan yang sudah balik namanya haidin. Kalau makna secara harfiah memang artinya orang yang haid. Ya. Kenapa? Karena memang orang haid itu memang nggak boleh sholat. Ya. Masa pakai illa bihimar gitu kan? Jadi Allah tidak menerima perempuan yang sudah haid, perempuan yang sudah balik gitu. Jadi haidin ini adalah perempuan yang balik maknanya. Karena batas perempuan balik itu adalah apa? Haid. Beda sama laki-laki. Laki-laki batas baliknya dari mana? Mungkin sudah ngimpi ya. Mungkin umurnya berapa tahun, nanti ada keterangan. Kalau perempuan biar aja umur 20 tahun, kalau belum haid ya belum balik. Batas haid. Maka haid di sini adalah perempuan yang sudah balik. Haidin. Jangan diartikan secara harfiah ya. Kalau secara harfiah namanya orang yang haid, isim fa'il dari ha. Ya. Hadu haidun. Ya, orang yang balik, ya, orang yang haid. Tapi maknanya orang yang balik, perempuan yang balik. Illa apa? Huruf apa illa? Istisna. Kecuali bisa diterima bi khimarin. Bi apa? Dengan khimar. Kerudungan, penutup aurat. Khimar pakai ho. Kalau pakai ha udah ada himar, ada khimar. Hati-hati baca Quran ke, hadis ke. Ya, ada yang pakai himar, ada yang pakai ho. Ya. Sama nih. Ini kudungan. Ini keledai. Ya. Khimar. Hati-hati titiknya ya. Mana hadis Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang sudah balik kecuali dia pakai khimar, kecuali dia pakai tutup kepala. Khimar ini adalah kalau kata kita mau kena ya, mau kena. Ya. Jadi nggak boleh perempuan sholat itu dalam keadaan nggak tertutup mata ini ya, kepalanya. Mana batas aurat perempuan? Semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Rambut aurat. Dia sholat kelihatan rambutnya. Layak balu sholat haidin. Allah nggak nerima. Dia kelihatan apa nih lehernya. Ini leher juga termasuk apa? Aurat. Kadang-kadang perempuan lagi mau kena, ya ininya kelihatan nih. Begini. Batas muka ini harus tutup di sini nih. Ini jangan sampai ininya kelihatan.
Kalau kelihatan berarti kelihatan aurat. Kalau kelihatan aurat berarti sholatnya layak balullahu sholat haid. Allah tidak akan menerima, tidak menerima di sini maknanya batal sholatnya, nggak sah. Kalau laki-laki sholat pakai manjin itu Pokoknya tertutup, tertutup. Banyak sekarang, banyak ya. Ini perempuan ya, bukan laki-laki. Catatan perempuan jangan sampai terlihat auratnya, kecuali tertutup di khimar. Ya ini secara basah ya. Khimar ini udungan. Ya. Udungan ini adalah dia bisa menutup kepala sampai leher, sampai badannya nanti. Ya. Terus artinya seluruhnya ya bisa menutupi aurat. Itu secara harfiah ya. Sekarang pengertiannya nih. Ma'nal ijmal bayyana syari'ul hakimu, menjelaskan syari'al hakim, pengarang kitab maksudnya nih. Annal mar'ata, sesungguhnya perempuan, iza sholat, apabila dia sholat, yajibu alaiha antagtiya ra'saha wa unuqaha wasairo badaniha. Artinya seorang perempuan apabila dia sholat wajib atas itu menutupi kepalanya, lehernya dan seluruh badannya. Kenapa? Li'annaha, karena semuanya itu, kepalanya, unuknya, ya pinggulnya, dan semua itu adalah aurat. Ya, maka wajib kututup. Fa'idha sholat maksupatal badani pas sholat batolatun. Apabila seorang perempuan terbuka badannya, maka sholat perempuan itu adalah batolat. Batal bukan batil ya. Wa huwal muradu binafil qabuli bil hadisi. Ini yang dimaksud tidak diterima di dalam hadis ini. Allah tidak menerima ini maknanya batal sholatnya. Kalau perempuan terbuka auratnya dalam keadaan sholat, maka sholatnya apa hukumnya? Batal. Jadi layak balullahu sholataha, ini maknanya tidak Allah menerima, maksudnya batal sholat seorang perempuan yang sudah balik kalau kelihatan auratnya. Itu mana ijmal. Ya. Mana hadis ini begitu. Walaisal muradu haqiqatal haid, dan bukan yang dimaksud haid sini hakikat makna secara harfiah. Memang secara makna harfiah haid ini adalah orang haid. Tapi itu yang bukan dimaksud, bukan orang haid, adalah orang yang baligh. Ya. Li'annaha laysat ahlal li sholati. Karena memang perempuan haid itu ya memang nggak bisa sholat. Ya, walaupun dipakai kudungan juga tetap aja nggak boleh begitu. Kalau kita manain haidin ini orang yang haid. Jadi haidin ini bukan maknanya orang haid, tapi orang yang sudah baligh. Nanti maknanya layak balullahu sholat haidin, tidaklah Allah menerima sholat perempuan yang sudah baligh. Gitu. Perempuan yang sudah baligh, bukan yang haid. Jadi haidin di sini maknanya bukan yang aslinya. Kalau aslinya memang haid adalah orang yang haid. Kenapa kalau kita artiin orang yang aslinya maknanya haid, perempuan memang nggak boleh sholat kalau ketika dalam keadaan haid. Nggak usah perlu pakai ila bihimar, dia pakai himar juga tetap aja. Dia pakai kudungan, dia pakai mukena, dia pakai apa, dalam keadaan dia haid tetap nggak diterima sholatnya. Kalau kita maknain apa? Haidin ini orang yang haid. Jadi haidin maksud hadis ini adalah orang yang sudah balik, perempuan yang sudah balik. Karena batas baliknya perempuan itu adalah haid. Jadi nggak diartin mentah ya. Haid ini kan orangnya haid.
Jadi jangan artikan tidaklah Allah menerima sholat orang yang haid, gitu, bukan. Sholat perempuan yang sudah balik. Karena li'anal haid amaratul bulu. Karena haid ini adalah batas ukuran sudah balik perempuan. Balik, apa sih balik artinya? Kita suka ngomong, itu udah balik belum? Secara harfiah balik, nyampe. Sampai di mana? Batas ukuran. Sampai mana? Udah sampai belum? Ya, bisa dari segi umurnya, ya. Berapa tahun biasanya gitu. Ya, bisa dia barangkali sudah nyampe, sudah mimpi, mimpi. Perempuan walaupun umurnya berapa tahun, kalau sudah haid itu sampai mana itu balik itu ukuran secara lugat ya. Kita kan sering mendengar balik. Terus at-tahlil lafzi, la yaqbalullahu sholata haidin, artinya la tasihu, begitu. Jadi la tasihu, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Makna hadis ini adalah la tasihu sholatal mar'atil balighati, gitu. Tidaklah sah seorang perempuan sholat dalam keadaan ini. Tidaklah sah seorang perempuan yang sudah balik sholat illa bihimarin. Jadi maksud gitu ya. Jadi la yaqbalullah maknanya tidak sah, batal sholatnya. Sumiyat haidon, dinamakan haid ini li'annaha, karena lafaz haidon ini balagat, sudah sampai sunal haidi, batas umur haid. Bukanlah haid bil fili, ya, bukan haid mana secara ininya, apa namanya, batasnya ya, umurnya bukan. Jadi haid di sini adalah ya batas umurnya itu, bukan mana secara yang asli gitu ya. Bukan dia karena haid karena memang dia haid, bukan. Karena apa? Li'annaha la tajibu 'alaiha sholata ayyama haidiha, karena memang bahwasanya tidak wajib atas seseorang yang perempuan yang haid sholat, nggak boleh, emang nggak wajib. Jadi nggak usah pakai kata-kata illa bi khimarin, walaupun dia pakai khimarin, kalau kita manin haid, ya emang nggak boleh perempuan haid lagi sholat gitu, nggak boleh. Jadi maknanya haidin ini adalah balik. Terus fikih hadisnya, yajib alal mar'ati situr ra'siha wa unuqiha wa nahwihi, wajibnya bagi seorang perempuan menutup kepalanya, unuknya, ya, dan semuanya, wa nahwihi, semuanya, maksudnya seluruh badannya harus wajib ditutup. Mimma yaqu alaihi khimaru halat shalah, semua harus memakai khimar dalam keadaan sholat, terkecuali perempuan beda, ada perempuan ammah, ada perempuan huriyah. Kalau perempuan ammah ini batas perempuan yang belum haid. Kalau auratnya itu di luar sholat adalah apa? Kayak laki-laki ya. Tapi kalau dia dalam keadaan sholat, biar perempuan yang ini tetap tutup semua, walaupun dia belum balik. Ya, tapi kalau di luar balik agak beda. Taswiyatu bainal hurrati wal ammati fil aurati li umumi zalika li haidin. Kesamaan antara perempuan yang merdeka dan perempuan yang ammah di dalam auratnya ini umum sama ya, seperti orang yang sudah balik. Yang ketiga, farqul jumhur, perbedaan ulama jumhur antara aurat, dua aurat baik yang orang huriyah maupun ammah,
Faja'alu mereka menjadikan auratul amah ini baina suratiha wa rukbatiha. Kalau perempuan yang amah ini auratnya itu antara usar dan lutut. Karojuli seperti laki-laki. Kalau di luar sholat, tapi kalau dalam sholat harus ketutup semua. Beda laki-laki nggak ketutup semua juga sah sholatnya, yang penting dia ketutup aurat batasnya aja. Ini ukuran sah ya. Tapi kalau perempuan walaupun dia belum balik, ketika dia sholat wajib ketutup semuanya. Di luar sholat auratnya sama sama laki-laki. Kalau perempuan yang ammah, beda perempuan huriyah yang sudah biasa, yang sudah umum. Itu walaupun di luar sholat, di dalam sholat auratnya tetap ketutup semua. Di luar sholat ketutup semuanya aurat, kecuali perempuan yang ammah ya. perempuan yang belum balik, anak kecil, balita masih ya, dia auratnya boleh kelihatan auratnya, tapi di luar sholat batasnya itu aurat pusar sama lutut di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat wajib ketutup semua walaupun dia belum balik, perempuan ammah. Beda laki-laki mah walaupun dalam keadaan sholat yang penting auratnya tertutup batas pusar dan lutut ya sah sholatnya, ukuran sah. Tapi masih iya gitu, itu sholat cuma nutupin pusar doang sama dengkul ya, ukuran secara sah. Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Wali menanya, nahunya nggak apa-apa ya, huruf ya hadis ini tadi. Layak balullahu ya. Solata karena jadi maf'ul. Yakbalu. Nih, yakbalu kalimat apa? Fi'il ya, dari setiap fi'il ada fa'ilnya. Allah jadi apa? Fa'il, marfu'un ala ta'zim sebenarnya gitu. Ya, fa'il namanya. Kemudian as-sholata fi'il fa'il apa? Maf'ul. Setiap maf'ul dibacanya nasab, maka bacaan sholata. Sholata mudhaf, haidinya mudhafun ilaih. Jadi maknanya sholata haid, sholat orang yang sudah balik, perempuan. Iya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Sholatan mudhaf, haidinya mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih harus bacanya majrurun, kasroh. Nah, sholatannya dibaca fathah karena jadi maf'ul bih. Ya, dari yakbalu kun fi'il madhi mudhari, Allahnya jadi fa'il, marfu'un ala ta'zim, sholatannya jadi maf'ul bih. Sholatannya mudhaf, haidinya mudhafun ilaih. Jadi Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah balik kecuali di khimar, kecuali dia menggunakan apa? Penutup. Kalau dia sholat nggak menggunakan penutup, ya nggak sah. Tapi ya tetap harus tertutup auratnya. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah bagi seorang perempuan kalau dalam keadaan sholat wajib tertutup auratnya. Iya, karena lugot balik ini adalah buat laki-laki. Kalau perempuan apa? Batasan dia balik itu adalah haid. Jadi kita bisa menentukan perempuan ini balik atau belumnya apa? Haid. Ketika perempuan itu sudah masuk haid, udah haid berarti dia udah balik. Maka haid ini maknanya bukan orang yang haid, orang perempuan yang sudah haid, yang sudah balik gitu, yang sudah batas balik. Jadi ada batasan. Kalau kita kan batasannya apa kalau yang sudah balik? Enggak haid. Laki-laki apa? Bisa jadi mimpi, dia sudah merasakan mimpi, atau dia umurnya sudah 15 tahun. Karena mah relatif sih ya zaman sekarang mah. Kadang-kadang umur di bawah 10 tahun bisa jadi balik karena dia sudah merasakan mimpi. Itu enggak jelas. Tapi kalau perempuan walaupun dia berapa tahun, kalau dia belum haid itu belum balik. Ya. Makanya haidin di sini adalah ya, batasan perempuan yang sudah balik. Maka dikatakan haidin. Memang arti secara harfiah, arti secara sebenarnya adalah haidin adalah orang yang
haid. Tapi kalau masuk di sini, kalau kita artiin hadis yang sebenarnya, makna yang sebenarnya, yang nggak bisa. Allah tidak menerima seseorang sholat yang haid kecuali dengan himar. Masuk di akal nggak? Allah tidak menerima perempuan yang haid sholatnya kecuali dengan himar. Kalau kita artiin haid ini orang yang haid, nggak pakai himar juga memang nggak boleh. Dia menggunakan himar mau enggak tetap aja nggak bisa, karena orang haid ini memang nggak boleh sholat. Maka haid di sini amanahnya perempuan yang sudah balik. Itu ya. Jangan diartiin secara sebenarnya. Tuh, lihat di sini, lihat tuh di makna ijmal. Walaisal muradu haqiqatal haid. Tidak bisa diartikan secara hakikat makna haid itu. Mana secara hakikatnya haid itu orang-orang yang haid. Maka artinya di sini adalah balik. Karena batasannya itu adalah apa? Mubalaghah, balik. Karena li anal haid itu amartul bulu. Karena haid itu adalah batasan dia balik. Maka maknanya haidin. Ya. Gitu ya. Ya, itu kan batasan umum secara ukuran wajar. Ya, mungkin umur 9 tahun, umur 10 tahun. Ya. Zaman sekarang ya, jadi bukan umur ya. Ya, ada apa namanya? Belum juga. Belum kategori wajib, belum mengerti atau belum mengerti. Dalam aku doang beda dengan aku ya. Beda. Berapa dipikir sih? Ada yang 15 tahun ya. 15 tahun ukuran dewasa, ukuran perempuan balik, laki-laki balik. Ya, tapi zaman sekarang ya bisa juga berubah. Tapi kalau perempuan diukur dari haidnya, maka di sini namanya haidin. Ya. Haidin di sini memang artinya orang yang haid secara harfiah, tapi secara hadis ini yang dimaksud haidin ini adalah balighah, perempuan yang sudah balik. Di hadis ini ya, bukan secara umum. Kalau secara umum lughat haidin ini adalah orang yang haid, karena isim fa'il. Qala jadi qailun, hadza jadi haidun, isim fa'il. Ya, orang yang haid itu mana secara harfiah umum. Tapi kalau masuk hadis ini adalah bukan umum artinya, tapi balik, batas umuran, batas balik umur perempuan. Ya. Jadi jangan mengartikan Allah tidak menerima orang yang sholat yang haid. Memang Allah tidak terima, itu jelas. Kenapa pakai ada illa bihimar? Gitu. Kalau kita secara matan, secara bahasa dia, Allah tidak menerima sholat yang haid kecuali pakai himar. Berarti sholat perempuan yang haid kalau pakai himar boleh dong, gitu kan? Nah, makanya haid ini maknanya bukan aslinya balik. Kalau kita arti secara matang, secara asli artinya Allah tidak menerima sholat orang yang haid kecuali pakai himar, kudungan. Bagaimana artinya? Berarti perempuan yang haid kalau pakai kudungan sah sholatnya, gitu kan? Itu kalau mana secara aslinya. Jadi haidin di sini maknanya bukan orang yang haid, tapi apa? Balighah, perempuan yang sudah balik. Ya. Kalau nggak terima kecuali dipakai penutup semua aurat, baru diterima. Kalau nggak menutup aurat ya nggak diterima, karena udah balik.